Baik. 6. Bahwa tindak upaya paksa seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Haja, pra-peradilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati dan merujuk pada hukum internasional yang telah menjadi international customary law. Oleh karena itu, pra-peradilan menjadi suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, pra-peradilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan pada penjelasan pasal 80 KUHP. Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. 7. Bahwa lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP pidana adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak. Karena pada dasarnya tuntutan pra-peradilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntutan umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan. 8. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 junto pasal 77/83 KUHP sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari negara. Untuk itu, perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan pra-peradilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparatur penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian bukanlah suatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun, apalagi di dalam sistem hukum common law yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut almarhum Sucipto Raharjo disebut terobosan hukum legal breakthrough atau hukum yang pro-rakyat atau hukum progresif. Dan menurut Mukhtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian, hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya, melainkan juga memiliki aspek nilai yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini. 9. Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis-miring PUU/12 Romawi garis-miring 2014 junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 garis-miring PUU/12 Romawi garis-miring 2015 diputuskan bahwa ketentuan pasal 77 huruf A KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Apapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan
yang merupakan perampasan terhadap asasi manusia, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum Pranata pra peradilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal prosesnya ternyata ada kekeliruan, maka tidak pranata lain selain pranata pra peradilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka di dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM diatur bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusnya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu pelindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 10. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/12 Romawi /2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang pra peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 11. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 95 KUHP menyebutkan bahwa 1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atau penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. Sehingga pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan serta merugikan seseorang, inkasu adalah pemohon. Oleh karena itu, tindakan lain yang dilakukan oleh termohon menjadi objek permohonan pra peradilan. Selanjutnya 12. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum. Penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat, sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut, penetapan tersangka tidak dipenuhi, maka sudah tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah batal demi hukum. 13. Recording in progress. Bahwa penetapan status seseorang sebagai tersangka in kasu pemohon yang dilakukan berdasarkan hukum atau tidak sah jelas menimbulkan hak hukum bagi
seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga pra-peradilan, bahkan telah diatur dalam ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, junto pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak atas perlindungan asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. 14. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak tersangka, sehingga lembaga pra-peradilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara antara lain berikut: Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang nomor 01/Pit/2019/PN BKY tanggal 18 Mei 2011 dan putusan Mahkamah Agung nomor 88 PK/Pit/2019 tanggal 17 Januari 2012 yang menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 38/Pit/2012 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 November 2012 yang diktumnya menyatakan telah menerima dan mengabulkan permohonan pra-peradilan dengan menyatakan antara lain tidak sah menurut hukum tindakan termohon menempatkan pemohon sebagai tersangka. Hal ini terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka. C. Begitu juga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 04/Pit/2015 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Februari 2015 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 36/Pit/2015 PN Jakarta Selatan tanggal 26 Mei 2015. 15. Bahwa kemudian berdasarkan pasal 183 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah itu peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Maka frasa sah tersebut harus dimaknai atau ditafsirkan sebagai berikut. 1. Sah dalam prosedur perolehan yang dijadikan alat bukti dan sah secara implisit sebagai alat bukti yang diatur dalam undang-undang yang didukung oleh dengan keyakinan kehakiman. 16. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 bab 2 tentang objek pemeriksaan pra-peradilan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 04 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan yang menentukan pasal 2 ayat 1 objek pra-peradilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Izin yang mulia, kami lanjutkan pada rekan. Terima kasih yang mulia. Romawi 2, objek pra-peradilan.
bahwa yang menjadi objek pemohon pra peradilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan sampai penetapan status tersangka kepada pemohon Peggy Setiawan dengan surat nomor S.tab-1/1/24/24 di Treskrimum tanggal 21 Mei 2024. Romawi 3. Legal standing pemohon. Bahwa pemohon adalah orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon melalui surat penetapan tersangka nomor S.tab-90-1/Romawi 5-2024-2024 di Treskrimum tanggal 21 Mei 2024. 2. Bahwa dengan penetapan status tersangka, pemohon telah dirugikan secara hak konstitusionalnya karena adanya pembatasan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-12 Romawi /2014 tanggal 28 April 2015 yang memperkuat diakuinya lembaga pra peradilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-Romawi 12/2015 sebagai berikut. Mengadili, menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tepatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceng yang beralamat di Desa Ranca Manyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung.
tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/79/Res.1.24 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. 5. Bahwa surat perintah penangkapan sebagaimana dalam nomor SP.Kap/79/Res.1.24 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 Kepolisian Wilayah Jawa Barat didasarkan pada A. Laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi _2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus atas nama pelapor Rudiana. B. Surat perintah penyidikan nomor SP.194-5 Romawi Res.1.24/2024 Ditreskrimum tanggal 19 Mei 2024. C. Surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tab/90-5 Romawi Res.1.24/2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. 6. Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya pemohon diperiksa oleh termohon dan selanjutnya ditahan sebagaimana dalam surat perintah penahanan nomor dalam surat perintah penahanan nomor SP.H/76/5 Romawi Res.1.24/2024 Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2024 di wilayah atau di yurisdiksi Kepolisian Daerah Jawa Barat hingga saat ini. Bahwa pemohon selanjutnya diberikan surat pemberitahuan penetapan tersangka nomor B/28140/5 Romawi Res.1.8/2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 bahwa meskipun dalam pokok surat tersebut telah menyatakan surat tentang penetapan tersangka sebagaimana terlampir, akan tetapi pemohon tidak menerima lampiran surat tersebut. 8. Bahwa pokok-pokok dalam surat sebagaimana yang diterima oleh pemohon terdapat penyebutan kepada pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUHP pidana dan atau pasal 338 KUHP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 9. Bahwa dengan telah adanya penyebutan atas diri pemohon Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh termohon, maka saat ini status pemohon adalah tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022
tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUHP pidana dan atau pasal 338 KUHP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana, dan terhadap pemohon telah memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pra peradilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon. Bahwa petugas polisi tanggal 31 Agustus 2016 melakukan penggeledahan dengan sewenang-wenang di rumah kediaman Peggy Setiawan di Cirebon. Bahkan 2 unit sepeda motor milik Peggy Setiawan dan keluarganya dibawa atau dirampas. Lalu petugas menanyakan di mana Peggy Setiawan. Ibu Peggy atau ibu pemohon menyampaikan bahwa pemohon sedang bekerja di Bandung dengan memberikan alasan